kalimat Rasulullah didengar langsung oleh Abdullah bin Amr dan sahabat-sahabat lainnya. Wahai Ammar, engkau adalah orang yang akan mati syahid. Dan orang atau kelompok yang membunuh engkau, wahai Ammar, dialah kelompok yang memberontak. Teringat pesan Rasulullah SAW ini bahwa Ammar mati syahid dan yang membunuhnya itu adalah berasal dari kelompok yang memberontak. Maka Abdullah bin Amr bin As berlepas tangan, berlepas diri dari keterlibatannya di perang Siffin, dan beliau menyampaikan tausiah mau'izah kepada pasukan Muawiyah. Wahai pasukan Muawiyah, wahai kaum muslimin, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hentikanlah peperangan ini, karena aku mendengar Ammar bin Yasir, sahabat Rasulullah, telah dibunuh oleh salah seorang dari kalian, dan aku mendengar langsung dari Rasulullah SAW bahwa Ammar nanti akan mati syahid dan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarhu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Apa kabar? Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah lama kita tidak jumpa dalam program kisah inspirasi sahabat Nabi, yaitu The Golden Age, era kejayaan dan era keemasan Islam. Subhanallah. Kali ini, ya, pada episode kali ini kita akan mempelajari dan mengambil inspirasi, menggali motivasi iman, jihad, dan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari siapa? Dari sosok seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Amr ibn al-As. Jadi dalam ilmu mustalah hadis, ya, dikenal di antara sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis itu adalah al-abadilah al-khamsah. Ada 5 Abdullah, ya, sahabat yang bernama Abdullah, ada 5 yang mereka ini banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ya, abadilah khamsah itu, ya, selain Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar yang sudah kita, ya, pelajari sirah perjalanan hidupnya yang luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, 3 yang lain adalah Abdullah bin Amr bin al-As, Abdullah ibn Zubair, dan Abdullah bin Abbas. Ini yang dikenal dengan 5 Abdullah. Nah, Abdullah bin Amr ibn al-As ini siapa? Abdullah bin Amr ibn al-As As-Sahmi adalah
putra dari seorang sahabat yang bernama Amr ibnul As. Amr ibnul As kita tahu ya, sebelum Islam beliau adalah satu di antara seorang cendekiawan dan negosiator ulung di kalangan para pemuka pemimpin Quraisy di masa jahiliyah, yang bahkan memimpin delegasi Quraisy untuk mengekstradisi dan meminta Raja Abyssinia, yaitu Najasyi atau Negus of Abyssinia, untuk mengekstradisi kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Nah, subhanallah. Dialah yang jadi juru bicara, dialah yang menjadi pendakwa, ya, pendakwa yang untuk menyingkap, ya, meyakinkan kepada Raja Negus dari Habasyah itu supaya mereka ini ya tidak mendapatkan suaka politik dari Raja Negus dan dikembalikan kepada pemuka Makkah. Jadi Amr bin As ini adalah salah seorang pemuka Quraisy yang memusuhi Islam. Tetapi kemudian di masa ya periode antara perjanjian Hudaibiyah ya sampai Fathu Makkah, beliau masuk Islam. Ya, beliau masuk Islam kira-kira kurang lebih pada sekitar tahun 6 atau 7 setelah hijrah Nabi kita Muhammad SAW, sebelum Nabi menaklukkan Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Subhanallah. Beliau adalah putra Amr bin al-As, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As. Masuk Islam sebelum ayahnya masuk Islam, bahkan lebih awal. Ya, pada masa-masa awal hijrahnya Nabi SAW, Abdullah bin Amr ibn al-As ini sudah masuk Islam. Ya, sebelum ayahnya masuk Islam. Beliau adalah satu di antara ya, sahabat besar yang dikenal dengan ketekunannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, yang kedua dikenal sebagai salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi SAW, al-mukthiruna fir riwayah. Itu istilahnya para ahli hadis. Ya. Dan ketika terjadi fitnah di antara kaum muslimin di zaman khalifah keempat, yaitu Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardahu, ya, Amr ibnul As, ayahnya ini itu kan ikut dalam barisan Muawiyah, ya, di perang Siffin. Dan sahabat Abdullah bin Amr ibnul As ini termasuk seorang sahabat yang menentang ayahnya, bahkan mencela ayahnya karena ikut terlibat dalam peristiwa fitnah yang melibatkan antara dua pihak yang berseteru, yang memiliki pengikut, sama-sama memiliki pengikut yang besar, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Gubernur Syam, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajmain. Abdullah bin Amr ibn al-As wafat pada tahun 65 Hijriah, ya, dalam usia 72 tahun. Subhanallah. Bagaimana sosok, ya, perjuangan, kiprah dan kontribusi dakwah dari seorang sahabat agung yang bernama Abdullah bin Amr ibn al-As, sahabat muda, sahabat the Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini ya sejak awal telah berbaiat kepada Rasulullah SAW dan dalam hatinya sudah dipenuhi dengan cahaya yang gemilang, cahaya yang cemerlang, ibarat fajar yang terang yang dipenuhi hatinya itu ya dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan. Beliau hidup sebagai seorang yang zuhud, zahid terhadap dunia, tidak mau terlibat dalam fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin. Dan beliau ini di kalangan para sahabat Nabi SAW dikenal dengan kontribusinya bagaimana dia mengerahkan segala dayanya untuk mempelajari Al-Quran. Ya. Beliau ini termasuk sahabat yang sangat concern kepada pelajaran ilmu-ilmu tentang Al-Quran, tentang tilawatil Quran,
tentang bagaimana memahami di mana ayat itu turun, cara memahaminya, dan beliau ini adalah orang yang paling banyak, yang termasuk yang paling banyak menghafal ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ya, atau yang dituwahyukan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatannya sangat kuat. Abdullah bin Amr ibn al-As. Subhanallah. Beliau ini adalah seorang yang ahli ibadah. Ya. Beliau adalah orang yang selalu dijumpai, ya, oleh banyak orang pada waktu itu. Kalau ingin bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As, di mana? Dia selalu ditemui berada di dalam masjid jami' atau di masjid kampungnya. Ya, di mana kalau kita temui, ya, kalau seandainya kita bertemu dengan sosok beliau ini, ya, seandainya beliau ini masih hidup, ya, ada gambarannya, kita selalu menemui Abdullah bin Amr bin As ini selalu bertemunya di masjid, dan dalam keadaan apa? Dia berpuasa di siang hari dan beribadah pada malam harinya. Lisannya tidak pernah membicarakan masalah dunia. Nah, ini kalau kita bicara dengan beliau, itu yang bicarakan apa? Masalah agama, masalah akhirat. Nggak pernah terlintas, ya, terucap sedikit pun dalam lisan beliau itu bicara tentang masalah dunia, meskipun itu halal. Subhanallah, ya, subhanallah. Lisannya itu hanya sibuk, ya, untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, dan juga bertasbih, serta memohon ampunan atau istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hebatnya seorang sosok yang bernama Abdullah bin Amr ibn al-As. Jadi sahabat muda yang dirahmati Allah, ya, kita kalau jadi pemuda-pemuda muslim, ya, contoh Abdullah bin Amr bin al-As yang gemar beribadah, tidak pernah bicara sibuk memikirkan dunia, karena urusan dunia ini sudah ada yang menanggungnya, sudah ada yang mengaturnya. Allah subhanahu wa ta'ala, kita hanya tinggal bekerja saja, kerja dalam senyap, kerja dalam diam. Urusan dunia, urusan pendapatan, urusan bagaimana kita bisa menafkahi keluarga, urusan bagaimana kita bisa berdagang, berusaha, bekerja secara profesional, jangan kita sibuk bicarakan itu. Ya, kita bekerja saja. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan lebih banyak kita zikir, lisan kita ini kita sibukkan dengan apa? Zikir kepada Allah dalam bekerja, ketika kita belajar, ketika kita bergaul dengan orang, ya. Jadilah contoh teladan yang baik dengan banyak apa? Dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak membaca Al-Quran, tilawatil Quran dimanapun kita berada, ya. Kemudian dengan banyak bertasbih, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, dan astaghfirullah, banyak mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dilakukan, selalu dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, ya. Nah, sahabat muda, sahabat Golden Age yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beliau memiliki sisi kedua. Ya, apa sisi keduanya? Ya, yaitu sikap sederhana dan tidak berlebih-lebihan dalam mencapai segala ketinggian dan kesempurnaan. Nah, gitu. Jadi beliau ini orang yang gak neko-neko. Orangnya hidupnya sederhana. Ya, tidak neko-neko, karena orang kalau hidupnya selalu dihantui, selalu membawa pikiran bagaimana bisa hidup mewah, bisa hidup senang-senang, itu pasti akan selalu apa? Ya, bisa menabrak batas-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak punya banyak kemampuan tapi ingin punya keinginan besar. Akhirnya apa? Korupsi. Ya. Akhirnya apa? Maling. Akhirnya ngambil, ngutip uang rakyat. Ya, na'udzubillah min zalik. Akhirnya apa? Memakan harta manusia dengan jalan yang batil. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Maka Abdullah bin Amr bin al-As menghabiskan seluruh hidupnya untuk satu tugas saja. Apa itu?
Subhanallah. Kalau tidak ada perintah berperang, seluruh hari-harinya Abdullah bin Amr bin As dari fajar hingga fajar lagi diisi dengan ibadah yang sambung menyambung. Ya, mulai dari puasa, salat, dan tilawatil Quran. Subhanallah. Ini orang, subhanallah. Inilah yang menjadi contoh tauladan. Jadi kehidupan beliau ini betul-betul seorang ahli zuhud. Ya. Apakah beliau tidak bekerja? Bekerja. Apakah beliau tidak sibuk dengan mengurusi keluarga? Ada, sibuk dengan keluarga, tetapi lebih banyak waktu luangnya itu untuk apa? Beribadah. Dari fajar sampai ketemu fajar lagi. Ibadah favoritnya itu ada 3. Puasa, salat, dan tilawatil Quran. Tapi kalau sudah ada perintah turun, perintah berperang, berjihad di jalan Allah, beliau orang yang paling pertama atau yang paling bersemangat untuk ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi SAW ketika masih hidup, ini Nabi masih hidup nih, melihat ya perilaku kebiasaan Abdullah bin Amr ibn al-As ini seperti ini, beliau manggil, ya, dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah menasehati dan menegur Abdullah bin Amr supaya tidak berlebihan dalam beribadah. Rasulullah kemudian berkata kepada Abdullah bin Amr ibn al-As, telah sampai kabar kepadaku, ya, bahwasanya engkau berpuasa pada siang hari dan tidak berbuka, sholat pada malam hari dan tidak tidur. Maka Nabi menasehati Abdullah bin Amr bin al-As, cukuplah engkau puasa 3 hari dalam setiap bulannya. Subhanallah. Ini jadi karena ya perilaku kezuhudan, kesalehan Abdullah bin Amr bin al-As, sampai Nabi SAW itu memberikan pedoman, panduan. Nah ini hebatnya nih. Ya, karena Nabi SAW melihat kesungguhan ibadahnya Abdullah bin Amr bin al-As, khawatir disalahpahami oleh umat generasi berikutnya, maka Nabi memberikan panduan, ya, memberikan milestone, petunjuk-petunjuk, ya, pedoman-pedoman, ya, bagaimana beribadah yang baik. Apakah ibadahnya Abdullah bin Amr bin al-As tidak baik? Baik, tetapi tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Ya, maka itu Nabi memberikan rambu-rambu dan pedoman supaya tidak menjadikan ya ibadah itu lalu memberatkan hidup kita dan menghabiskan semua waktu kita ini untuk ibadah mahdhah saja. Maka Nabi memberikan batasan-batasan. Ya, cukup engkau puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ya Rasulullah, apa kata Abdullah bin Amr bin al-As? Saya masih mampu mengerjakan lebih dari itu. Maka Rasulullah bersabda, cukuplah bagimu berpuasa 2 hari setiap pekan. Nah, jadi dalam 1 bulan 3 hari minimal. Nah, Abdullah bin Amr bin al-As ya masih menego lagi. Ini negonya yang luar biasa ini. Ini nego soal ibadah. Ya. Bukan kalau kita nego soal apa? Soal harta, nego soal pekerjaan, nego soal bisnis, soal hal dunia remeh-temeh. Tapi ini soal ibadah, coba bayangkan. Bagaimana ini dialog antara Rasulullah dan Abdullah bin Amr bin al-As. Subhanallah. Ya, kalau gitu, kalau kamu masih sanggup lagi, 3 hari dalam 1 bulan, kerjakan. Kalau bisa lagi, sanggup kamu, ya, puasa 2 hari dalam 1 pekan. Itu apa? Puasa Senin Kamis. Nah, puasa Senin Kamis. Subhanallah. Maka Abdullah bin Amr bin al-As bilang lagi, aku masih mampu mengerjakannya ya Rasulullah lebih dari itu. Ini orang memang senang puasa. Luar biasa. Ya, sahabat muda dirahmati Allah. Ya, ini contoh nih buat kita anak-anak muda nih. Ya, gemar, rajin puasa. Nah, kalau kita susah, udah cukup puasa Senin Kamis saja udah hebat. Ya, kadang-kadang ada, udah yang penting puasa Ramadan Pak Ustadz yang wajib. Iya boleh, silahkan. Nah, Anda cukup dengan puasa Ramadan, nggak nambah, nggak ngurangi, itu sudah cukup kata Nabi SAW. Ya, itu untuk bekal kita. Tetapi kalau kita mau lebih daripada itu, karena amal nawafil, amal sunnah ini adalah amal yang disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya,
Nah, kata Nabi dalam satu hadis, tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah kecuali aku akan lebih mendekatnya ya kepada hamba itu. Subhanallah. Nah, apa kata Nabi SAW ketika Abdullah bin Amr bin As bilang, ya kalau cuma 2 hari dalam satu pekan, aku masih bisa ya Rasulullah, lebih dari itu. Maka kata Nabi SAW, jika demikian engkau bisa melakukan puasa terbaik, yaitu puasa Daud. Sehari engkau berpuasa dan sehari engkau berbuka. Ini luar biasa ya, puasa Daud. Siapa yang bisa mengalahkan ini? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, puasa Daud. Nabi menganjurkan. Ya, ini udah paling maksimal. Lalu beliau kemudian menyatakan bagaimana? Rasulullah SAW, aku tahu engkau menghatamkan Quran dalam 1 malam. Ya, aku takut umurmu panjang lalu engkau bosan membacanya. Maka kata Nabi SAW, hatamkanlah Al-Quran itu sekali dalam 10 hari atau dalam 3 hari. Ya, ini coba hebatnya. Abdullah bin Amr bin As ini hatam tiap hari 1 kali. Allah, siapa di antara sahabat muda yang bisa hatam Quran 1 kali sehari? Dan ini bukan bulan Ramadan loh ya. Setiap hari dia lakukan ini sepanjang masa, sepanjang tahun. Ketika bahkan Rasulullah masih hidup, luar biasa. Ini anak muda yang jempolan, anak muda yang hebat. Nah, sampai Nabi mengatakan melihat perilaku tersebut, ya, engkau ya kalau engkau hatamkan Quran setiap hari dalam 1 malam, aku khawatir engkau akan bosan membacanya. Cukup engkau hatamkan sekali setiap 10 hari atau sekali dalam setiap 3 hari. Subhanallah. Sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW melanjutkan nasihatnya. Sungguh, aku pun demikian, aku berpuasa dan juga berbuka. Aku juga sholat, tapi juga aku tidur di malam hari. Dan aku menikahi wanita. Maka kata Nabi SAW, barang siapa man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Allah. Nah, inilah panduan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, ya, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu, ya, beliau ini adalah seorang sahabat yang luar biasa. Nah, bagaimana kisahnya beliau bisa terlibat dalam fitnah ikut ayahnya? Beliau ini sebenarnya tidak ikut ayahnya semata-mata karena menyetujui pendapat yang dipegang oleh ayahnya, yaitu Amr ibnul As. Tetapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, telah mengingatkan, memberikan wasiat kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, taati ayahmu. Nah, karena diwasiatkan oleh Nabi untuk mentaati ayahnya, ya, beliau selalu teringat pesan ini, wasiat ini. Maka beliau ketika diajak untuk keluar dalam perang Siffin, masuk dalam barisannya Muawiyah bin Abi Sufyan dan ayahnya Amr bin Al-As, beliau dengan setengah terpaksa ikut. Tetapi dia tidak ikut berperang di situ. Tidak pernah membunuh satupun pasukan musuh atau pasukan lawan yang ada dalam barisan Ali bin Abi Thalib. Tetapi beliau hanya ikut perintah Rasulullah untuk mematuhi, ya, ayahnya. Nah, baru ketika diketahui bahwasanya Ammar bin Yasir, seorang sahabat senior, ya, Rasulullah SAW, sahabat yang dimuliakan, yang dicintai oleh Rasulullah SAW, putra daripada Sumayyah, seorang wanita yang pertama mati syahid dalam Islam, Ammar bin Yasir, yang mana Nabi SAW memuji dan memberikan kabar gembira kepada keluarga Ammar, ayahnya, ibunya, dan Ammar semuanya menjadi ahli surga. Subhanallah. Maka
Ammar bin Yasir ketika perang Siffin itu terbunuh. Lalu sampai kabar itu ke telinga Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu taala anhu. Maka setelah mendengar kabar terbunuhnya Ammar bin Yasir ya oleh Abdullah bin Amr ibnul As, maka beliau sangat marah dan teringat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ammar." Ini didengarkan sendiri. Kalimat Rasulullah didengar langsung oleh Abdullah bin Amr dan sahabat-sahabat lainnya. Apa? Kata kata Rasulullah SAW, "Wahai Ammar, engkau adalah orang yang akan mati syahid. Dan orang atau kelompok yang membunuh engkau, wahai Ammar, dialah kelompok yang memberontak. Fi'atul baghiyah." Maka teringat pesan Rasulullah SAW ini bahwa Ammar mati syahid dan yang membunuhnya itu adalah berasal dari kelompok yang memberontak. Ya? Maka Abdullah bin Amr bin As berlepas tangan, berlepas diri dari keterlibatannya di perang Siffin, dan beliau berkhutbah menyampaikan tausiah mau'izah kepada pasukan Muawiyah. "Wahai pasukan Muawiyah, wahai kaum muslimin, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hentikanlah peperangan ini karena aku mendengar Ammar bin Yasir sahabat Rasulullah telah terbunuh, dibunuh oleh salah seorang dari kalian, dan aku mendengar langsung dari Rasulullah SAW bahwa Ammar nanti akan mati syahid dan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Berarti yang memberontak adalah kalian. Kelompok pemberontak itu tidak akan diridhoi oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, hentikanlah perang ini. Jadi pasukan Muawiyah mulai surut semangatnya. Karena tahu, dengar, mereka ini sebenarnya kaum muslimin. Maka benarlah kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika ditanya siapa mereka ini, apakah mereka orang-orang kafir yang memerangimu, wahai Amirul Mukminin? Tidak. Mereka adalah ikhwanuna. Hum ikhwanuna. Mereka yang memerangi. Kita berperang dengan mereka di perang Siffin ataupun perang Jamal itu adalah hum ikhwanuna. Mereka saudara-saudara kita. Baghaw alaina. Yang memberontak kepada kami. Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin, dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Tidak mengkafirkan siapapun dari kaum muslimin yang mengangkat senjata, berperang, baik dalam perang Siffin maupun perang Jamal. Maka kepada siapa saja yang mengaku pecinta Ahlul Bait, pecinta Ali bin Abi Thalib dan anak cucu keturunannya, jangan sekali-kali kalian mengatakan bahwasanya mereka yang berperang dalam perang melawan Ali bin Abi Thalib itu adalah orang-orang kafir dan orang-orang yang murtad. Jangan. Haram hukumnya mengatakan demikian. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib saja mengatakan hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka ini orang Islam. Mereka ini saudara-saudara kita. Maka kita tidak boleh mencap siapapun yang berbeda dengan pandangan politik dengan kita, itu dicap dengan mudahnya mereka ini kafir, mereka ini sesat. Pun kalau memberontak, kita harus lakukan apa? Islah. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qtatalu fa aslihu bainahuma. Itu perintah Allah dalam surat Al-Hujurat. Kalau dua golongan orang beriman, mereka ini saling berperang, maka usahakanlah perdamaian di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau satu golongan di antara mereka itu setelah dilakukan islah lalu mereka memberontak, mereka membangkang, maka perintah Allah kepada kaum muslimin dan kepada waliul amri tegas, perangilah kelompok yang memberontak itu. Artinya apa? Abdullah bin Amr bin Al-As sudah benar dalam sikapnya, berupaya menghindarkan diri dari fitnah. Beliau hanya ikut wasiat Rasulullah untuk mematuhi ayahnya, dan beliau
beristihad untuk itu dan beliau tidak terlibat dalam fitnah, dan beliau benar karena mendengar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang membunuh Ammar bin Yasir itu adalah kelompok pemberontak yang memang ya sudah pantas oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib untuk diperangi. Tetapi status mereka bukan orang kafir, bukan orang murtad dari agama. Mereka adalah saudara-saudara sesama muslim, tetapi mereka memberontak. Untuk apa tujuannya memerangi pemberontak? Untuk mengembalikan mereka hatta tafi'a ila amrillah, supaya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hidupnya sahabat The Golden Age rahmati Allah, Abdullah bin Amr bin As ini ya diisi dengan ibadah, diisi dengan tasbih, diisi dengan tilawatil Quran, diisi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Ya, sahabat muda, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pesan? Ya, kalau kita bicara sahabat Nabi, apa pesan-pesan mutiara hikmah yang pernah diucapkan oleh Abdullah bin Amr bin As? Ya. Kata beliau sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Hilyatul Auliya. Ya, jilid 1 halaman 288. Beliau pernah mengatakan la an akuna asyira asyrati masakin yaumal qiyamah. Ya, seandainya aku menjadi orang yang ke-10 dari 10 orang miskin pada hari kiamat, ahabbu ilayya, itu lebih aku senangi, min an akuna asyira asyrati aghniya. Ya, aku lebih suka jadi orang miskin yang paling miskin nomor 10. Ya. Dan itu lebih aku sukai daripada aku menjadi orang salah satu dari 10 orang yang terkaya. Kenapa? Fa innal aktsarina humul aqalluna yaumal qiyamah. Karena orang-orang yang banyak hartanya itu, ya, orang-orang yang banyak hartanya itu mereka adalah orang-orang yang paling sedikit nanti di hari kiamat. Ya. Orang yang paling banyak hartanya itu maksudnya apa? Mereka paling sedikit pada hari kiamat. Mereka adalah golongan orang-orang yang paling banyak merugi. Jadi harta boleh banyak di dunia, ya, tapi ingat hisab Allah pada hari kiamat itu sangat berat, ya. Sehingga Abdullah bin Amr bin As mengatakan itu orang kaya, orang-orang kaya di dunia jangan senang-senang dulu, karena mereka adalah golongan yang sedikit mendapatkan rahmat dari Allah pada hari kiamat. Illa man qala hakadha wa hakadha yaqul yatasaddaqu yaminan wa shimalan, kecuali orang kaya yang gemar bersedekah, ya, kiri ke kanan dia selalu bersedekah, gemar berderma, gemar mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau juga mengatakan begini, la an adma'a dam'atan min khasyatillahi azza wa jalla, sekiranya aku meneteskan satu tetes air mata, ya, karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar, itu lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada aku bersedekah dengan 1000 dinar emas. Kenapa? Mata yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah, karena merindukan ampunan Allah, merindukan rahmat Allah, karena merindukan pengampunan atas dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih berharga. La'an adma'a dam'atan min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar. Karena mata yang sering menangis karena, ya, takut kepada Allah, karena takut maksiat kepada Allah, karena takut melanggar aturan-aturan Allah, karena takut lalai dari ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada orang bersedekah 1000 dinar emas. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang banyak, ya, bersedekah, apalagi sedekahnya dengan 1000 dinar emas, bisa jadi muncul ria dalam hatinya, muncul rasa ujub dalam hatinya,
muncul rasa takabur, sombong dalam hatinya, itu tidak akan menyelamatkan seorang di mata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr bin As ketika ditanya tentang apa persoalan yang dia tidak ketahui, dia selalu menjawab bagaimana? La adri. Ya. Ketika ada seorang ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahui, hendaklah orang itu mengatakan la adri, aku tidak tahu. Maka kalau orang itu tahu diri, tidak sembarangan menjawab pertanyaan orang lain padahal dia tidak tahu, maka kata Abdullah bin Amr bin As, faqad ahraza nisfal ilm, maka sungguh dia telah mendapatkan setengah daripada ilmu. Kenapa? Ya, karena pertanyaan adalah setengah ilmu. Kalau dia mengatakan tidak tahu atas pertanyaan yang dilontarkan, diajukan kepadanya, dia akan memicu, memotivasi dirinya untuk mempelajari apa jawaban dari pertanyaan ini. Subhanallah. Itulah akhlak bagi seorang ulama, seorang ilmuwan. Dia harus melandaskan ucapannya, tindakannya itu berdasarkan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu berbicara tanpa ilmu. Karena setiap pendengaran, penglihatan dan hati kita semua akan dimintakan bertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muda, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau juga mengatakan, innama mathalul mu'min hina takhruju nafsuhu aw ruhuhu, perumpamaan seorang mukmin ketika ruhnya lepas dari jasadnya, ketika ajalnya, nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, lepas dari jasadnya, mithlu rajulin bata fi sijnin fa ukhrija minhu. Subhanallah. Perumpamaan nyawa seorang mukmin ketika lepas ruhnya dari jasadnya itu seperti perumpamaan seorang yang selama hidupnya berada di dalam penjara, kemudian dia dikeluarkan dari penjara itu, fahuwa yatafassahu fil ardi wa yataqallabu fiha, sehingga ketika dia keluar dari penjara itu dia bisa bebas berjalan, bertamasya, berkeliling dunia. Subhanallah. Artinya apa? Beliau ingin mengatakan, hidup di dunia adalah ibarat kita berada dalam penjara. Ketika nyawa kita lepas dari badan kita, ruh kita lepas dari jasad kita, apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah saat itu ruh orang beriman, subhanallah, ketika keluar dari jasadnya itu dia sedang berada dalam kegembiraan. Dia keluar seolah-olah keluar dari penjara hidupnya di dunia. Dia bertemu dengan Allah kekasihnya, bertemu dengan orang-orang yang dicintainya, dan dia akan memetik amal solehnya. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Nantikan serial The Golden Age lainnya insyaallah dalam waktu dan kesempatan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar
yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.